Alhamdulillah liwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuk fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satujiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Manakala Ibrahim bermimpi di suatu malam, apa mimpi beliau? Anni asbahu, Allah perintahkan sembelih anaknya. Dalam menurut Utsman Al-Khaybawi, kenapa Allah perintahkan sembelih anak? Ketika Ibrahim berdialog dengan iblis, apa kata iblis? Hai Ibrahim, engkau begitu mudah beribadah kepada Allah. Engkau sendiri tidak punya anak yang mengganggu dan segala macam, maka engkau cinta kepada Allah. Terbersit kata Nabi Ibrahim, andai Allah beri saya anak, Allah minta anak tersebut akan saya berikan kepada Allah, saking cintanya saya kepada Allah. Maka malam itu beliau bermimpi. Lama beliau menunggu anak sampai umur 90 tahun. Lahirlah Ismail dari rahim Hajar. Maka ketika anak itu besar, apa kata Allah? Falamma balagha ma'hu sa'ya. Tengok surat As-Saffat ayat 102. Ketika anak itu sudah mendiri, Ibnu Katsir mengatakan sekitar umur 13 atau 15 tahun, SMA, dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Anak yang begitu diidam-idamkan 90 tahun. Apa kata Allah? Anni asbahu, hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Hari itu Ibrahim ragu, benar mimpi ini datang dari Allah atau dari syaitan? Tak mungkin Allah menyuruh anak dikorbankan. Dan itu terjadi pada 8 Zulhijjah. Malah 8 Zulhijjah bermakna taro. Taro maknanya ragu, berpendapat. Maka hari itu dikenal dengan hari Tarwiyah. Bersiaplah kita puasa di hari itu. Malam selanjutnya beliau bermimpi. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Hari itu juga Ibrahim paham mimpi ini betul-betul datang dari Allah. Dia termenung. Maka hari itu disebut dengan Arafah, 9 Zulhijjah. Apa makna Arafah? Mengetahui, paham. Ibrahim tahu mimpi itu betul datang dari Allah. Termenung Ibrahim ketika itu. Pergi dia kepada Sarah. Maka besok Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Disebut dengan Yaumun Nahar, 10 Zulhijjah. Pagi di 10 Zulhijjah, Ibrahim berkata kepada Sarah, kepada Hajar, wahai istriku, kata Ibrahim, pakaikan Ismail pakaian yang paling bagus, sisir rambutnya, berikan dia yang terbaik hari ini. Hajar pun heran, apa yang akan mereka lakukan? Ibrahim sudah menyiapkan pisau setajam-tajamnya, disiapkan tali untuk mengikat anaknya. Maka sebagian ulama mengatakan mereka pergi ke Jabal Abi Qubais. Di sanalah Ibrahim berkata, ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahu ma fanzur ma za tara.
Hai anakku, bapak sudah bermimpi. Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Asbahu, bahasa Arab zabhun, menyembelih. Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara. Wahai anakku, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail ketika itu? Allah ilhamkan kesolehan kepada Ismail. Apa kata Ismail? Ya abi, wahai bapak. Ya abatif'al, silahkan bapak berbuat. Kalau memang Allah yang perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Menetes air mata Ibrahim. Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia datang kepada Hajar. Hai Hajar, tahukah engkau Ibrahim dengan anaknya akan disembelih hari ini? Apa kata Hajar? Tidak mungkin seorang bapak menyembelih anaknya. Lantas iblis berkata, hai Hajar, itu katanya perintah Tuhanmu, Allahmu. Apa jawab Hajar ketika itu? Kalau itu perintah Allah, jangankan Ismail, saya pun sedia untuk dikorbankan. Seorang istri yang sangat solehah, taat kepada Allah. Dia ambil batu, iblis dilempar, terjadilah jumratul ula, napak tilas ibadah haji yang dilaksanakan. Diabadikan nusuknya, ibadahnya diabadikan, penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya iblis datang kepada Ibrahim. Hai Ibrahim, 90 tahun engkau menunggu, ini anak satu-satunya sebagai ahli waris. Karena Ibrahim tiap malam berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan saya anak yang soleh. Dia dapat anak di umur 90 tahun menurut para ulama. Anak yang sudah besar, cerdas, soleh, dikorbankan di hadapan Allah. Maka pertanyaannya hari ini iblis menggoda, pilihannya anak atau Allah. Ibrahim tidak menjawab. Dia ambil batu, iblis dilempar, maka terjadi umratul saniyah, melempar jumrah yang kedua. Iblis tidak senang, datang kepada Ismail. Hai Ismail, engkau akan dikorbankan. Kenapa engkau mau? Ismail tidak menjawab. Diambil batu, dilemparkan, terjadi jumratul aqabah, melempar jumrah yang ketiga, diabadikan oleh jemaah haji. Sampai di Jabal Qubais, Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum aku disembelih, telungkupkan mukaku ke tanah supaya engkau tidak hibah ketika menyembelihku. Wahai ayah, ikat tangan dan kakiku ketika pisau sembelihan itu sampai ke leherku, aku tidak meronta sehingga hancur hati engkau menengok aku. Wahai ayah, hindarkan bajumu dari darah yang akan keluar dari leherku, karena ini yang membuat engkau akan iba kepada aku. Maka di Jabal Qubais, Ismail ditelungkupkan, pisau diletakkan ke leher Ismail. Apa kata Allah ketika itu? Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim, wa nadainahu anna Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Kata Allah, ketika itu Allah buka seluruh pintu langit. Seluruh malaikat menengok seorang hamba yang saking cintanya kepada Allah, dia perintahkan menyembelih anaknya, dia ikut. Ketika Ibrahim menyembelih Ismail, pisau tidak bisa melukai kulit Ismail. Apa kata Ibrahim? Hai pisau, engkau begitu tajam, kenapa tidak bisa menyembelih kulit yang begitu lunak? Ismail mengatakan, wahai ayah, kenapa tadagamu hilang? Saking sayangnya engkau kepadaku sehingga engkau lemah untuk menyembelihku. Maka malaikat pun datang. Hai Ibrahim, ketika engkau perintahkan pisau melukainya, Allah tidak mengizinkan sedikit pun bahwa pisau akan melukai leher Ismail. Maka turun ayat wa fadainahum bisabhin azim. Allah buka pintu langit, malaikat membawa seekor kibas
melihat Ibrahim kagum sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibrahim pun berkata, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang kita baca. Maka Aidul Adha disebut dengan Aidul Akbar, hari raya yang besar bagi umat Islam. Pertanyaannya hari ini, sayangkah kita kepada anak kita atau kepada Allah? Banyak hari ini kita terjebak, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika anak kita sarjana, dia mau kerja. Anak kita diluluskan tapi bayar. Di situ muncul pilihan anak atau Allah. Karena Rasul mengatakan ar-rasi wal murtashi finnar, tukang suap, penerima suap, dua-duanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita tidak ingat Allah. Kita keluarkan uang sogok demi sayang kepada anak untuk mendapatkan pekerjaan. Berarti kita tidak seperti amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau memang sudah terjadi, taubatlah kita kepada Allah. Apa tanda taubatnya? Ketika ada kesempatan muncul pilihan Allah atau sayang kepada anak kita, tentu Allah yang kita dulukan. Karena rezeki untuk anak-anak kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut? Itu yang banyak hari ini kita takut. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, sudahkah kita berkorban? Rasul yang mengatakan, man wajada sa'atan falam yudah fala yaqrubanna musallana. Siapa yang mempunyai kelapangan cukup untuk makan, apalagi punya mobil, falam yudah, dia tidak mau berkorban. Apa ancaman Nabi? Jangan dekati tempat sholat kami. Kurban bukan sekali seumur hidup. Tapi Rasul menyatakan man wajada sa'atan. Kalau kita punya kelapangan, sembelilah kurban. Kenapa? Kurban maknanya qarabah. Ciri kita dekat kepada Allah. Kita berkurban dengan harta, kambing, sapi. Tiap tahun kita berkurban. Man wajada sa'atan, ketika kelapangan itu ada. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah seumur hidupnya. Dia berkurban sampai dia akhir hayatnya. Terakhir beliau berkurban di Madinah dengan 100 ekor onta. Mereka korbankan untuk agama ini. Maka sebagaimana panitia mengatakan tadi, masih terbuka untuk berkurban. Berapa nilai uang 3 juta sekian? Ketika seandainya di rekening ada masih ada 15 juta. Berapalah harga 3 jutaan ketika emas masih kita simpan di lemari kita? Takut kita ancaman Nabi tadi, man wajada sa'atan, ketika ada kelapangan, kita tidak mau berkorban. Nabi hanya mengatakan jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maka melalui mimbar ini kami menghimbau, ketika kita ada kelapangan, mari melapor ke panitia, daftarkanlah diri untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini? Atau jangan-jangan sebaliknya, agama ini kita korbankan untuk kepentingan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan hikmah dari cintanya Ibrahim kepada Allah dapat kita ambil yang iktibar, bahwa syariat agama ini lebih utama untuk kita jalankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullaha fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون
أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. أمين أمين يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المقربين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وخصوصا في غزة يا الله يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.